Salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, 9 Februari tahun 2020. Saya ambil dari Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Tema minggu kita hari ini diberi nama Minggu Septuagesima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana tahun baru masih tetap kita rasakan. Bahkan masih banyak kumpulan-kumpulan marga, kumpulan-kumpulan persahut tahun, atau kumpulan-kumpulan dari beberapa tempat yang masih merayakan tahun baru. Tentu ada sebuah harapan yang besar yang kita inginkan di dalam tahun ini. Pasti kita akan ingin lebih berbahagia daripada tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah pun sebenarnya menginginkan agar kita itu mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi saudaraku, ada banyak orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan tetapi tidak dari jalan yang benar. Mereka mendapatkan kebahagiaan dari pikirannya sendiri, dari keinginannya sendiri, dari hawa nafsu, dan kebahagiaan itu hanya sesaat. Ya, bisa saja barangkali pada akhirnya mereka akan mengalami di balik kebahagiaan itu justru ada kesengsaraan. Nah, saudaraku, bagi kita pengikut Yesus ini, lebih baik kita dalam hidup ini justru mendapatkan di balik kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Pada saat ini pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dengan tegas pemazmur mengatakan, ya, kau bisa saja mendapatkan kebahagiaan itu walaupun kau tidak takut kepada Tuhanmu. Tetapi ingat, itu hanya kebahagiaan sesaat. Pemazmur pada saat ini mengingatkan kita, kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan, syarat utama adalah takutlah engkau kepada Tuhanmu. Itu kebahagiaan yang akan kita dapatkan, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita mau takut kepada Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Karena biasanya kalau ada orang yang baik, pasti orang akan bertanya atau akan memiliki pemikiran, pasti ini orang tuanya baik. Itu juga kebalikannya, kalau ada orang berperilaku jahat, pasti ini orang tuanya juga kagak benar. Nah, saudaraku, kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, itu akan punya efek yang positif kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Bahkan dikatakan orang yang takut kepada Tuhanlah yang sesungguhnya memiliki harta kekayaan di dalam rumahnya.
Di dalam rumahmu bisa aja saudaraku terpajang mebel-mebel yang mewah, yang mahal. Bahkan jam dindingmu pun atau jam berdiri tegak di samping atau dekat dinding rumah di pojok itu tinggi dan nampak atau terkesan dengan harga yang mahal. Tapi pemazmur justru mengatakan bahwa harta yang mahal di dalam rumahmu itu bukan perabot-perabot itu. Apapun yang ada di dalam rumahmu itu, kalau kau adalah orang yang takut akan Tuhan, sesungguhnya di dalam rumahmu ada harta yang luar biasa. Harta itu, saudaraku, bisa dibeli. Tetapi keselamatan itu tuh tidak kita beli. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Keselamatan itu diberikan tanpa bayar. Bahkan dengan penuh pengorbanan, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat Yesus yang kita rayakan bulan lalu itu, hari kelahirannya. Habis gelap, terbit terang. Kalau kita ingat Ibu Raden Ajeng Kartini yang dirayakan setiap 21 April, kita teringat dengan motonya lah, habis gelap terbitlah terang. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata pemazmur itu pun sudah menyatakan ini, sudah menubuatkan ini. Kalau di dalam kehidupanmu itu ada kegelapan, kalau di dalam kehidupanmu itu ada kuasa-kuasa kejahatan, kalau di dalam kehidupanmu itu banyak sesuatu yang tidak benar, Anda mengalami banyak kegagalan, tapi ingat pada saat ini diingatkan, Anda ingin kegelapan yang ada di dalam hidupmu itu berubah menjadi terang? Mari takutlah kepada Tuhanmu. Takut kepada Tuhanmu itu tidak seperti melihat polisi kemudian kita menghindar. Takut kepada Tuhan itu setialah, dengarkan firman-Nya dan lakukan itu di dalam kehidupanmu. Takut akan Tuhan adalah cintai Tuhan itu dan lakukan firman-Nya dalam kehidupanmu. Selamat beribadah. Amin.